Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, ceria sekali ya hari ini cuacanya. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita literasi terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak mengambil buku di pojokan kelas. Nah, ngambilnya hati-hati ya, jangan berebutan. Ibu guru beri waktu 5 menit untuk kalian membaca bacaan yang telah kalian ambil ya. Setelah membaca buku literasi bacaan yang telah kalian ambil, jangan lupa dikembalikan ke tempatnya ya. Dan minggu depan kita bahas isi dari bacaan yang telah kalian baca. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat kan bagaimana tepuknya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Belajar. Yeay. Oke. Ini untuk apa? Untuk kita agar semangat belajarnya. Nah, kita langsung saja ya mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini mengenai komunikasi lisan. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak apa sih itu komunikasi lisan? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum ada yang tahu, Ibu Guru jelaskan ya. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, berkomunikasi ini bisa terhadap langsung kepada personal atau individu. Seperti contohnya tatap muka, seperti kita ini. Nah, kita ini juga termasuk komunikasi lisan. Kita bertatapan, saling respon, saling menjawab atas apa yang dipertanyakan oleh guru dan kalian menjawab. Seperti itu contohnya komunikasi lisan. Berhadapan-hadapan dan juga adanya respon dari lawan bicara. Nah, komunikasi lisan ini memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Tahu nggak ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari komunikasi lisan ini ada 5. Yang pertama yaitu face to face. Apa sih face to face itu? Nah, face to face itu tatap muka ya anak-anak. Seperti contohnya Bu Guru dengan Rita berbicara, bercakap-cakap. Nah, itu dinamakan dengan komunikasi lisan dengan face to face, tanpa perantara, tanpa adanya alat media apapun. Jadi langsung berhadapan dan bertatapan muka ya anak-anak. Yang kedua yaitu terikat pada ruang. Nah, maksudnya terikat pada ruang itu apa sih Bu Guru? Nah, terikat pada ruang itu anak-anak seperti contohnya Bu Guru dengan anak-anak berada di dalam satu dapur. Nah, hanya ada 1-3 orang saja. Kita bercakap-cakapan. Nah, pastinya orang-orang yang ada di luar dapur itu tidak akan tahu pembahasan apa yang kita omongkan, komunikasi apa yang kita bicarakan. Nah, itu ciri yang kedua dari komunikasi lisan. Yang ketiga yaitu terikat waktu. Nah, maksudnya terikat dari waktu itu apa sih Bu Guru? Nah, pastinya kalian bingung kan? Nah, Bu Guru jelaskan ya. Terikat dari waktu yaitu seperti kita di sini dalam ruangan kelas ini. Kita berbicara sekarang Bu Guru mengenai pembelajaran komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan mengenai ciri yang ketiga yaitu terikat waktu. Kita berbicara, pastinya setelah kita berbicara ini kita kan tidak membicarakannya di luar ya. Nah, itulah ketiga ciri dari komunikasi lisan terikat waktu. Nah, yang keempat dari komunikasi lisan yaitu menggunakan organ tubuh bagian mulut dan telinga. Nah, kok mulut dan telinga saja Bu Guru? Karena mulut untuk berbicara dan telinga untuk mendengar. Ciri yang kelima yaitu mementingkan penampilan. Nah, maksudnya mementingkan penampilan itu apa sih Bu Guru? Nah, maksudnya yaitu kesiapan panca indera. Panca indera apa saja yang digunakan? Yaitu mulut dan telinga sebagai kelancaran proses berkomunikasi lisan. Nah, setelah ciri-ciri, anak-anak harus tahu jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan memiliki 2 jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya secara langsung yaitu seperti kita ini, face to face, tatap muka, adanya proses respon dari lawan bicara. Dan untuk yang tidak langsung yaitu menggunakan media seperti contohnya telepon, komputer yang biasanya digunakan untuk daring.
Nah, kita sudah mengetahui apa itu arti komunikasi lisan, ciri-ciri komunikasi lisan, dan jenis-jenis komunikasi lisan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan ada 3. Apa saja Bu Guru komunikasi lisan itu prinsipnya apa sih? Nah, prinsipnya itu yang pertama yaitu suara. Suara, anak-anak tahu nggak apa sih artinya suara itu? Nah, suara adalah getaran udara yang terjadi melewati pita suara dan tenggorokan. Nah, suara dibagi menjadi 2, yaitu suara hidup dan suara mati. Nah, suaranya kok ada yang hidup dan ada yang mati sih Bu Guru? Nah, suara hidup itu seperti huruf vokal. Anak-anak tahu nggak huruf vokal itu? Apa saja huruf vokal? Huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, dan untuk huruf konsonan yaitu seperti B, C, D, F, G, dan selanjutnya selain A, I, U, E, dan O. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu bunyi. Bunyi adalah getaran udara yang ada karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya anak-anak. Ada sendok dan juga gelas. Nah, silakan didengarkan ya contohnya dari bunyi. Nah, itulah contoh dari bunyi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu nada. Nada itu apa ya Bu Guru? Nada-nada yang ada lagunya. Oh ya, itu termasuk nada. Nah, nada adalah intonasi atau tingkatan suara. Tingkatan suara itu apa lagi ya Bu Guru? Nah, tingkatan suara itu ada 2 anak-anak, yaitu ada tinggi dan rendah. Contohnya tingkatan suara tinggi seperti Andi, kamu sangat nakal sekali. Nah, seperti itu. Kalau contohnya tingkatannya rendah itu seperti Rita, tolong ambilkan sapu ya. Nah, anak-anak tahu kan perbedaannya? Nah, penggunaannya dari intonasi tinggi yaitu ketika biasanya orang-orang yang marah. Nah, dan juga untuk tingkatan rendah seperti orang-orang yang minta tolong, orang-orang yang sedih, kesakitan, itu biasanya menggunakan intonasi yang rendah. Nah, dalam komunikasi lisan ini ada juga kelebihan dan kekurangannya loh anak-anak. Mau tahu kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya seperti yang pertama, adanya respon dari orang yang berlawanan dengan berbicara dengan kita. Dan ada juga penjelasan secara rinci. Dan kelemahannya yaitu kita harus perlu beradaptasi terlebih dahulu. Kenapa sih kok beradaptasi itu susah? Karena beradaptasi itu kita harus tahu sifat orangnya. Oleh karena itu kita dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang santun dan juga yang komunikatif. Nah, itu saja ya anak-anak pembelajaran hari ini mengenai komunikasi lisan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Cindy dapat dikembangkan oleh anak-anak dengan baik dan juga anak-anak dapat menerapkannya dengan baik di lingkungan sekitarnya ya. Jangan lupa setelah pembelajaran ini dibaca kembali ya agar lebih memahami mengenai komunikasi lisan. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Saya tutup ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat.